Ini adalah definisi kamera sempurna dari Sony. My God. Ini cakep banget. Begitu banyak hal yang meracuni gua dari kamera hybrid full frame yang satu ini. Pastiin kalian ikutin video ini sampai habis karena gua akan berusaha buat jabarin ke kalian soal kamera ini sekomplit mungkin. Tapi seperti biasa, kita puter intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini akhirnya gua dapat kesempatan untuk mencicipi kamera terbaru dari Sony dengan nama Sony A7 Mark IV. Ini adalah kamera mirrorless hybrid full frame dengan range harga yang bisa dibilang masih berada di kelas mid range, tapi menawarkan spesifikasi yang jelas tidak main-main. Jujur setelah gue mencicipi kamera ini mulai terlintas di benak gue apakah gue harus upgrade ke full frame. Karena serius, kamera ini racun banget. Sebagai atau untuk sebuah kamera full frame, gue merasa ini bisa menjadi sweet spot yang tepat untuk para content creator dan juga mungkin para fotografer dan videografer profesional. Dan gue sangat menyarankan kalian untuk menyimak keseluruhan video ini biar dapat gambaran yang sejelas mungkin. Dan kalau nanti kalian keracunan, kita udah sediain link pembelian melalui Fokus Nusantara, toko kamera yang sangat kami rekomendasikan. Oke, pertama biar kalian dapat konteks dulu, jajaran A7 atau A7 dari Sony itu adalah jajaran yang memang target pasarnya itu paling netral. Nggak menjurus hanya ke fotografi ataupun hanya ke videografi. Dia benar-benar menjadi kamera hybrid untuk pengguna yang mengerjakan kedua hal tersebut. Jadi nggak kayak A7R yang biasanya lebih mengarah ke fotografi dengan sensor bermegapiksel besar, dan nggak kayak A7S juga yang fokusnya benar-benar buat videografi dengan menghadirkan sensor resolusi kecil tapi memiliki sensitivitas tinggi. Serta yang versi terakhir itu, kalau kita bahas A7S ya, yang versi terakhir itu dia membawa banyak format video dengan spek tinggi juga. Nah, jajaran A7 itu dari dulu berada di tengah-tengah untuk mereka yang pengen kemampuan foto dan video secara equal. Dan memang biasanya berada di harga yang cukup sweet spot juga. Makanya dulu A7 III itu atau A7 III, kedepannya kita akan sebut seperti itu kalau kita berbicara industri fotografi dan videografi atau terlebih lagi industri wedding, itu menjadi pilihan yang sangat kuat. Nah, hal yang sama kurang lebih dibawa juga oleh A7 IV ini atau A7 IV ini, dimana gua sangat yakin dia bisa memuaskan pengguna yang mau kamera hybrid untuk kebutuhan foto maupun video. For your info juga, kalian mungkin taunya gue itu Fuji user banget. Dan gak salah juga, karena di ST emang kita pakai Fuji utamanya. Tapi dulu itu gue secara profesional pernah kerja menggunakan Sony A7 Mark III atau A7 III. Jadi gue lumayan familiar juga dengan kamera tersebut. Cuman pas gue cobain A7 IV ini, gue merasakan hal yang sangat berbeda. Kamera ini adalah upgrade yang luar biasa worth it, dan ya, mungkin langsung aja kita bahas reviewnya. Karena kayaknya gue udah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memuji kamera ini. Pertama, dari segi estetik, kamera ini nggak berubah jauh. Tampangnya masih tampang kamera Sony banget. Cuman secara fisik, kalau kita nggak ngomong masalah desain, tapi bahasnya secara functionality, kamera ini mengalami upgrade yang sangat signifikan. Kamera ini membawa grip handle yang lebih dalam, sehingga lebih nyaman buat digunakan secara handheld. Gantungan strapnya ini juga sekarang agak kaku, jadi kalau kalian nggak pakai strap dan pakai untuk kebutuhan video handheld, atau mungkin pakai gimbal, gantungan ini nggak bakal ngamplek-ngamplek dan bunyi gitu ya. Dia akan stay aja pada posisinya. Hal yang sama juga hadir untuk pintu-pintu portnya ini. Dia udah nggak ngamplek-ngamplek sehingga terasa lebih rigid dan nggak mengganggu proses syuting kita walaupun kita menggunakan banyak aksesoris. Berbicara soal port, kamera ini sekarang membawa full size HDMI yang udah support video up to 4K 10-bit 422. Sebenarnya format itu udah bisa dilakukan di kamera ini secara internal yang nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ke depannya. Cuman ya,
spek video di HDMI-nya tersebut jadi nggak begitu wah aja. Tapi dengan dia bawa full size HDMI aja, buat gua itu udah improvement yang besar. Karena dulu gua udah ngerusak 2 atau 3 kabel micro HDMI dalam sekali perjalanan gua ngejob. Jadi gua apresiasi full size HDMI karena lebih reliable. Lalu masih dari segi port, sekarang kalian bisa cas juga lewat USB Type-C-nya, dan untuk audio pastinya dia udah punya mic input dan juga headset output. Jadi dari segi port udah komplit banget. Selanjutnya Sony mengambil langkah yang menarik di sisi atasnya ini karena dial antara mode pengambilan gambar dan mode exposure sekarang dipisah menjadi 2 tingkatan kayak gini. Jadi yang bawah kalian bisa pilih mode foto, video, atau SNQ. Sedangkan di sisi atasnya kita bisa memilih mode untuk pengaturan exposure-nya. Serta beberapa custom profile juga. Dan buat gua, penerapan ini membuatnya jauh lebih efisien dibandingkan kalau misalkan dialnya itu dijadiin satu. Sony juga mengubah dial exposure compensation-nya menjadi dial tanpa label yang fungsinya bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan salah satunya yang gue suka banget adalah bisa kita custom untuk mengatur mic input gain secara cepat. Dan itu ternyata sangat berguna di workflow gue. Lalu beralih ke layar, buat gua ini jelas upgrade parah. Sekarang dia membawa layar vari-angle sehingga nggak kaku kayak versi A7 III-nya atau A7 III-nya. Emang ada beberapa workflow yang nggak begitu cocok dengan layar vari-angle, tapi menurut gua untuk sebuah kamera hybrid all-arounder, ini adalah keputusan yang tepat. Di samping itu, Sony juga membawa user interface terbaru yang awalnya dikenalkan pada kamera A7S Mark III. User interface-nya ini lebih friendly untuk digunakan dan lebih useful juga dari segi touchscreen-nya. Itu kita bisa melakukan pengaturan dengan touchscreen-nya aja, dan itu jelas sangat membantu dan jelas berbeda juga dari generasi sebelumnya. Secara spesifikasi, kamera ini membawa sensor full frame beresolusi 33 megapiksel dan resolusi tersebut termasuk cukup besar untuk berbagai kebutuhan still fotografi. Dan memang ketika gua coba untuk penggunaan foto, kamera ini menghasilkan gambar yang sangat tajam. Selain itu, untuk kalian yang suka foto continuous, kamera ini udah mampu juga untuk melakukan burst foto up to 10 frame per second dan dilengkapi juga dengan buffer memori yang cukup besar. Dan kalau kalian menggunakan memori yang cepat, ya nggak akan ada masalah juga soal buffering datanya. Tapi perlu diingat kalau kalian menggunakan lossless atau uncompressed RAW yang tidak dikompresi sama sekali, kalian terbatas di 6 fps aja untuk burstnya. Jadi bukan termasuk kamera yang cukup reliable untuk foto sport. Oh ya, berkaitan soal memori, kamera ini membawa 2 slot memori, di mana slot 1 itu bisa buat SD card ataupun CF Express Type A, kayak di A7S III. Sedangkan yang slot 2-nya di sini cuma support SD card aja, tapi udah support UHS 2 juga pastinya, jadi bisa lumayan cepet. Mungkin sekarang kita lihat dulu aja beberapa hasil foto yang diambil pakai kamera ini. Pastiin kalian nonton dalam resolusi tinggi.
Oke, sekarang kita bahas spesifik untuk penggunaan videonya. Yang menurut gua kamera ini juga benar-benar stand out dari para pesaingnya dan juga dari generasi sebelumnya. Jadi pertama yang menurut gua kalian harus tahu adalah kamera ini membawa banyak pilihan format video persis seperti Sony A7S Mark III dan juga FX3 karena mereka kamera yang sama sebenarnya. Di sini dia juga membawa XAVCS. Gue sebenarnya agak susah untuk penyebutan ini. Mari kita sebutkan dengan bahasa yang normal, XAVCS, gitu kan. Memang bahasa biasa gue nyebutnya juga. Di sini dia juga membawa format XAVCS yang menggunakan kodek H264 dengan kompresi Longgop, XAVCSI yang menggunakan kodek H264 juga, cuman dengan kompresi Al-Intra dan membawa juga format XAVC-HS yang menggunakan kodek H265. Atau bahasanya itu High Efficient Video Codec. Ya pokoknya itu, dia membawa H265 dengan kompresi Longgop. Jadi kalau kalian pengguna device Apple M1, harusnya XAVC-HS ini menarik buat dicoba karena prosesnya akan terbantu oleh media engine-nya Apple. Tapi gue pribadi di ST Media ketika nyobain kamera ini, kita shootnya masih pakai XAVCS di sini karena mesin editing utama ST masih sebuah Windows PC. Tapi perlu digarisbawahi di sini. Yang gua suka di sini adalah hadirnya berbagai opsi format video yang bisa mendukung berbagai jenis produksi video kita. Bahkan semua format yang tadi gua sebutin itu udah support 10-bit 422 secara internal juga. Cuman yang Al-Intra XAVCSI itu emang khusus 10-bit 422 aja. Dia nggak ada opsi 8-bitnya. Tapi yang dua lainnya, yang XAVCS dan juga XAVCHS, itu mereka bisa pilih 8-bit 420 atau 10-bit 422. Tapi ya, emang kalau udah pakai Al-Intra pun menurut gua ngapain juga gitu tanggung-tanggung pakai 8-bit. Jadi cukup wajar kalau dia yang versi Al-Intranya itu wajib pakai 10-bit. Ini bener-bener gokil. Gerald Andon dulu sampai ngeklaim kalau A7S3 itu technical masterpiece karena hadirnya format-format video ini, dan gua salut format ini dibawa juga ke A74. Dan kalian harus paham kalau ini adalah step besar buat Sony pada kamera hybridnya. Karena dulu Sony itu cuma bawa XAVCS aja. Pilihannya ya XAVCS HD apa 4K. Nggak banyak opsi yang kita punya, termasuk kita terbatas menggunakan 8-bit aja. Sedangkan di sini udah pilihannya banyak, XAVCS-nya pun kita bisa pilih mau 8-bit atau 10-bit 422. Format-format ini hadir di A7S3 aja itu udah bisa dibilang sebuah gebrakan besar. Sampai disebut technical masterpiece tadi gue bilang kan. Sebenarnya yang bilang Gerald Andon, bahasa gue mulai keblibet-blibet, tapi ya itu, Gerald Andon sampai bilang technical masterpiece. Apalagi kalau sekarang format ini hadir di A74 yang harganya separuh lebih dikit. Lalu selain itu kamera ini juga membawa beberapa fitur menarik lainnya, nggak cuma soal format video doang. Jadi dia punya beberapa fitur yang gue rasa akan menggoda juga untuk para videographer. Salah satunya dia punya fitur focus assist baru yang disebut dengan focus mapping, dimana dia akan memetakan foreground dan juga background fokus dengan warna yang lumayan keras dan memperlihatkan bagian yang fokus aja di gambar kita. Emang kelihatannya aneh, tapi kalau kalian lagi di luar ruangan dengan layar yang kecil tanpa pakai field monitor misalkan, itu bisa sangat membantu dalam mengassist fokus kita ketika melakukan focusing secara manual. Lalu ada juga fitur focus breath compensation untuk mengurangi efek breathing ketika kita merubah titik fokus atau ketika kita mainin fokus dari lensanya. Ini berguna banget sih dan ngefek banget juga. Cuman dia akan nge-crop gambar kita sedikit dan yang gua tahu ini baru bisa berjalan pada lensa-lensa tertentu aja. Lalu karena kamera ini punya resolusi sensor 33 megapiksel, lebih besar dari A7S3, kamera ini pun punya benefit gambar yang lebih tajam, walaupun sama-sama di resolusi 4K dibanding A7S3. Kalian bayangin. Gua nggak bisa compare langsung di sini karena nggak ada A7S3-nya buat dites. Cuman kalau kalian lihat review-review di luar sana,
itu udah cukup jelas. Dan gue juga ngerasain video dari kamera ini tajam banget detailnya. Gue notice pas kemarin kita shoot buat episode Shutter News, itu bener-bener detail muka gue tajam banget. Jenggot gue tuh kayak satuannya tuh kelihatan gitu di video tersebut. Dan ini bakal kepake banget buat kalian yang mau melakukan reframing ketika di proses editing. Bener-bener resolusinya tuh kelihatan lebih bagus dari A7S III. Lalu ada lagi yang membuat gue lebih suka kamera ini dibanding A7S III, yaitu kalau kalian shoot menggunakan log gamma, dual native ISO-nya itu bakal aktif di 3200. Jadi kalau kalian syuting pakai S-Log 2 atau S-Log 3, dual native ISO atau ketika kalian naikin ISO dan gambarnya bakal bersih lagi, itu aktif di 3200. Berbeda dengan A7S III yang baru aktif di ISO 11000. Iya, emang kalau ngerekam di tempat yang gelap gulita gitu ya, A7S III bakal menang. Tapi menurut gua dual native ISO yang aktif di 3200 lebih make sense di penggunaan sehari-hari gua. Jadi kalau ISO kita pakai di ISO 5000 atau 8000 itu harusnya masih lebih bersih. Dan angka ISO tersebut menurut gua lebih masuk akal gitu dan lebih sering dipakai. Nggak perlu buat nyampe 11.000 buat ngaktifin native ISO yang selanjutnya. Dan gue yakin ISO tersebut udah sangat membantu gitu. Di angka 5.000, 8.000 itu harusnya udah sangat membantu di berbagai kondisi tanpa ada lighting tambahan. Nah, tapi kira-kira karena kamera ini kamera yang lebih murah, lumayan jauh, kira-kira apa aja nih kekurangannya dibandingkan A7S III? Dari segi video utamanya ya. Kalau dari segi foto kan udah jelas lawan A7R, resolusi dan kecepatan shotnya itu dia kalah kalau misalkan kalian lebih fokus ke foto gitu ya. Tapi kalau dari segi video, kalau kita lawan dengan A7S III, gue sangat menyayangkan si A74 ini dia nggak ada opsi 4K slow-mo 120 frame per second. Jadi slow-mo-nya masih mentok di resolusi Full HD aja. Dan buat pengguna yang lebih serius produksinya, kayak buat filmmaking atau buat profesional TVC, gue rasa rolling shutter-nya bisa jadi deal breaker banget. Karena kamera ini masih memiliki efek rolling shutter yang kurang bagus, terutama kalau dibandingin dengan A7S III. Tapi overall kamera ini menurut gue oke banget buat harga yang ditawarkan. Belum lagi gue juga cukup salut dengan fitur steady shot dan active steady shotnya yang setelah gue coba ternyata terasa cukup baik. Walaupun emang di mode aktif dia bakal ada extra cropping lagi, tapi hasil yang diberikan menurut gue oke banget buat kalian yang mungkin pengen syuting video tuh stress free gitu. Pengen ya udah handheld aja, pegang langsung syuting, itu gambarnya udah proper banget. Mungkin sekarang langsung aja, udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Buat gue gini, ini adalah kamera mirrorless full frame yang bener-bener sweet spot buat apa yang kita kerjakan di ST Media. Jadi buat ST Media nih kamera sweet spot banget sebenarnya. Buat para content creator dan juga orang-orang yang nggak berfokus untuk menekuni satu bidang alias mau sikat semua fotografi dan videografi, menurut gua ini kamera yang worth banget juga buat dilirik. Kalau kalian sebelumnya pakai A7 III dan sempat consider buat upgrade, gua rasa inilah saatnya. Dan A7 IV adalah pilihannya. Jadi ya, gimana ya, gue menyimpulkannya agak susah, tapi yang jelas ini verified sebagai racun full frame saat ini gitu ya, untuk di harga yang dia tawarkan. Oke,
Paling segitu aja buat video kali ini, buat pembahasan dari Sony A7 Mark IV atau A74 kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau ada pembahasan yang masih kurang yang belum kita utarakan, mungkin silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar, biar kita bisa berdiskusi juga di bawah. Karena ya waktu kita buat cobain tidak se-fleksibel itu juga. Kalau kalian tertarik buat beli, silahkan cek link yang ada di deskripsi atau datang aja langsung ke toko kamera Fokus Nusantara. Karena mereka adalah toko kamera resmi yang paling komplit dan pelayanannya benar-benar profesional. Kita sangat rekomendasikan. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Gue syuting video ini mau kering banget ya. Gue udah lama nggak merasakan kekeringan ini di mulut gue gitu ya. Apa ini karena efek keracunan oleh A74? Kita tidak tahu juga. Tapi silahkan pantau ST beberapa minggu ke depan.